surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau Kristen, surga di bawah telapak kaki anak. Karena kenapa? Anak yang jadi Tuhan. Jadi terbalik kalian punya otak ini. Kalau di Islam kan auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Di Kristen yang terkutuk Tuhan. Jangan-jangan iblisnya orang Islam, Tuhannya orang Kristen. Karena begini, setan dengan setan kalau bertemu itu berkelahi. Coba kalian perhatikan di Komal-Komal, Oten sama Oten bertemu. Kan berkelahi kan? Oten sama Oten kalau bertemu itu berkelahi. Setan sama setan itu bertemu berkelahi. Berarti Oten adalah titik-titik, jawab sendiri. Gampang. Silakan. Pasien selanjutnya, pesan ini Oten. Dia sendiri yang bilang kan? Dia sendiri yang bilang begitu. Pokoknya namanya Kristen kalau berkelahi itu cuma dua, tidak ada tiga. Yang tiga itu Tuhan. Oten kalau berkelahi itu kalau bukan ini berarti ini, paham kan? Jauh-jauh dia dari tempatnya ke Mekah cuma cari perempuan. La ilaha illallah. Tapi namanya sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kan namanya fi jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku maka dia akan bersamaku di sorga. Kalian katakan kalian pengikut Yesus. Coba. Berani enggak kalian disalib? Kami pengikut Yesus sejati. Kami pengen mengikuti Yesus. Berani enggak dicambuk? Berani enggak digeruduk? Buat apa kamu suruh-suruh open camp? Nanti kalian geruduk. Lupa kalian kalau Tuhan digeruduk di Taman Getsemani. Seluruh agama kamu kumpulkan dan kamu tanya, pernah enggak Tuhan kalian digeruduk? Hanya Kristen yang Tuhannya digeruduk. Paham kan? Bangunkan Muhammad dari alam kubur. Belum bang. Nanti setelah hari kiamat semua akan dibangkitkan. Baru diminta pertanggungjawaban. Tenang saja, belum saatnya sekarang. Kalau sekarang ada yang mati bangkit dari kubur itu cuma setan. Makanya kalian harus cari tahu Yesus ini sebenarnya Tuhan atau hantu. Nah itu kan? Karena rata-rata kalau sebelum hari kiamat, sebelum terjadi hari kiamat tetapi ada manusia yang sudah dikuburkan terus dia bangkit, ingat, hanya Kristen yang menganggap Tuhan, tetapi agama lain pasti menganggap hantu. Paham kan? Bagaimana kita mau bangunkan orang dikubur belum saatnya? Nanti hari kiamat, ketika hari kiamat maka seluruh orang dibangkitkan. Baru di situ kita diminta pertanggungjawaban. Makanya dikatakan tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Masa mudamu engkau lakukan untuk apa? Masa tuamu engkau habiskan untuk apa? Rizki bagaimana engkau dapatkan dan bagaimana engkau habiskan? Ilmu yang aku berikan sudah engkau amalkan atau tidak? Nanti. Ya. Kalau cuma bangkit-bangkit di daerah saya itu ada namanya kuda mati. Itu. Ya, itu orang Kristen semua itu. Tapi Tuhannya tidak bisa kasih hidup kudanya itu. Muhammad nggak bisa bangkit karena mati racun. Mana ada Nabi Muhammad mati racun? Nabi Muhammad itu setelah diracuni itu menjelang 4 tahun dulu baru dia mati. Kurang lebih 4 tahun baru beliau wafat, beliau meninggal. Ini ibaratnya itu, si Loding dia meninggal. Dia kenapa meninggal? Dia ditembak. Kapan ditembak? 4 tahun yang lalu. Nah itu dongo. Kenapa itu mengatakan bahwa ketika dia menjelang sakaratul maut itu merasakan sebagaimana waktu dia mau diracuni itu. Jadi bukan dia mati karena racun dongo. Oh Nabi Muhammad mati itu karena diracun. Lupakah kalau Tuhan kalian itu diracun? Kalau manusia mati diracuni itu wajar. Tuhan mati racun.
Coba. Tuhanmu mati itu karena minum racun. Setelah minum racun baru dia katakan apa? Eli Eli lama tak mandi. Apa? Sorry. Apa? Eli Eli la sabaktani. Itu Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sudah selesai. Manusia masuk ke dalam goa dalam keadaan hidup, keluar dalam keadaan hidup. Jadi nabi, kalian heran. Ada mayat gondrong masuk ke goa dalam keadaan mati, keluar jadi Tuhan. Kalian imani. Di mana otak kalian, Oten? Panas mereka di bawah, tapi mereka tidak berani naik. Karena rata-rata di bawah ini tidak paham Bible semua. Rata-rata mereka di bawah ini, jangan ya. Nabi Muhammad itu manusia. Tidak ada 100% Tuhan, 100% manusia. Tidak ada manusia. Sebelum kalian mengatakan, oh nabimu itu mati. Sebelum kamu mengatakan itu, malaikat Jibril alaihissalam sudah mengatakan. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril mengatakan apa kepada Rasulullah? Ini juga nasihat buat kita umat Islam. Ya Rasulullah, ismasita. Wahai Rasulullah, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayitun. Tetapi ingat kamu akan menjadi mayat juga. Tetapi ingat kamu akan mati juga. Cintailah apa yang ingin kamu cintai. Tetapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Perbuatlah apa yang ingin kamu perbuat. Tetapi ingat kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi yang aneh itu dalam 1 Korintus 11:26. Setiap kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan. Coba kita beritakan. Hadirin jemaat gereja yang terkasihi, dalam nama Tuhannya Yesus, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari ini telah berpulang ke rahmatullah Tuhan kita. Ya, semoga Tuhan kita ini diberikan amal baik oleh Tuhannya dia ulang. Masa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, hari ini telah berpulang ke rahmatullah Tuhannya orang Kristen. Anda bisa, toh. Pergunakanlah akal kalian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti menjelang maut. Nabi Muhammad bernyawa. Jadi kalau dia mati itu tidak masalah. Yang menjadi masalah itu Tuhan mati. Tapi dia bangkit. Susana bangkit. Susana perempuan, mati bangkit. Yesus laki-laki, mati bangkit. Kasih jodoh lah mereka berdua tuh. Kasih jodoh. Kan? Yang anehnya, Susana cabut paku jadi setan. Yesus cabut paku jadi Tuhan. Kalian carikan film-film semua, yang orang mati bangkit dari kubur itu semua jadi hantu. Hanya film Yesus yang jadi Tuhan. Coba. Coba nonton. Nggak ada kan? Nah, mana? Naik. Parah nih. Mana parah nih, naik. Ya silakan naik. Minta permintaan naik. Jangan tapping naik baru kau tidak naik. Minta. Tidak ada kau di keranjang kuning. Kalau mau menyerang Islam, jangan lupa gawang. Karena Islam kalau balik serang itu bukan cuma bola yang masuk, sekalian wasit, sekalian penjaga gawang masuk. Karena kalau kalian menyerang Islam, maka Bible kalian yang menjadi tameng, begitu. Kalian tidak bisa Islam ini terlalu benar untuk disalah-salahkan, terlalu luas untuk dikecilkan, terlalu tinggi untuk direndahkan. Gitu. Naikkan saya. Bagaimana mau naikkan kamu di keranjang kuning kamu tidak ada? Bagaimana mau naikkan kamu keranjang kuning kau tidak ada? Tidak ada kamu di keranjang kuning ini. Oke, silakan. Jangan lupa open cam. Pemal saya itu sebelum bernapas buka kamera dulu.
Silakan. Open cam. Kenapa Islam kalian tidak lapor? Karena Islam berbicara fakta. Ketika saya mengatakan Tuhanmu punya lato-lato, apakah saya menghujat? Hah? Ketika saya mengatakan Tuhanmu punya 2 biji 1 batang, apakah saya menghujat? Apakah saya menghujat? Kan tidak. Dan genaplah 8 hari, Lukas 11 nomor 21, dan genaplah 8 hari, maka dia disunat. Coba. Yang disunat, yang dipotong apanya? Batangnya. Gitu. Ketika saya mengatakan biji kiri bukan biji kanan bukan biji kiri, biji-biji bukan batang, itu betul. Kami laki-laki pun iakan itu semua. Begitu. Biji kiri dan biji kanan dan batang adalah satu. Betul, mereka satu gantungan. Dan itu ada kepada Tuhanmu. Saya tidak menghujat. Ketika kamu melaporkan, oh penistaan mana? Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, maka dia dibawa ke Yerusalem dan menyerahkan kepada Tuhan. Itu. Dia disunat kok. Yang disunat yang potong apa? Ujung kulup atau ujung kuku? Coba. Gitu. Apalagi kalau saya tanya, fungsinya apa Tuhanmu disunat? Cuma gantungan saja, hiasan. Lebih berfungsi punya saya, anak sudah 2 kan? Itu. Jadi tidak ada hujatan ketika saya mengatakan bahwa Tuhanmu terkutuk. Coba. Kamu bilang penghujatan? Tidak. Yang terkutuk di kayu salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada pohon sukun. Apa? Pohon salib. Sorry. Kecoplosan, soalnya di belakang banyak pohon sukun itu. Kan? Yesus is the best, bahas terus. Muhammad nggak laku dibahas. Pak Mazmur, Masya Allah, Pak Mazmur ini baik sekali. Tapi bohong. Pak Mazmur ini. Yesus is the best, bahas terus. Muhammad nggak lalu untuk dibahas. Buat apa mau membahas Nabi Muhammad? Wong dia sudah benar ajarannya. Kenapa Yesus kita bahas? Karena Yesus ajarannya belum benar. Makanya di hari akhir nanti dia akan turun, patahkan seluruh salib dan bunuh semua babi-babi. Semoga babi yang kalian makan itu dicabut dari dalam perut kalian. Karena Yesus dibahas, karena Yesus punya tugas belum selesai, karena nanti dia akan datang kan menyelesaikan tugasnya. Gitu. Begitu ya. Makanya Yesus itu dibahas. Kalau Nabi Muhammad tidak dibahas, wong sudah selesai. Sudah selesai kan? Buat apa dibahas orang yang sudah selesai tugasnya? Yesus ini yang belum selesai tugasnya, maka dia akan turun kedua kali. Mematahkan semua salib-salib. Makanya kalian pakai salib itu dikeluarkan. Nanti dipatahkan sekalian leher-leher kalian. Gitu. Jadi tidak ada begitu. Ya. Coba naik bantah, coba. Kalau berbohong. Naik dibantah, coba. Islam itu berbicara realita. Memang sakit diterima. Karena kenapa? Ya karena begitu, kejujuran kan. Orang kalau sakit harus minum obat. Obat itu kan pahit. Ya kan Bang Nafi? Benar tidak Bang Nafi? Katanya Nabi masih berantem sama malaikat waktu ditanya mana robuka, dibilang ana. Dibilang mana robuka, ana. Akhirnya berantem sampai sekarang. Benar nggak Bang? Coba buka dulu kamera dulu. Saya mau lihat dulu. Berani tidak? Kenapa? Nah kan takut. Takut kan? Nah buka. Gimana? Buka. Mana robuka itu jawabnya apa Bang? Buka kamera dulu. Ayo. Kita diskusi kita diskusi man robuka, silakan. Ya, buka kamera. Robuka itu Nabi ngomongnya Bang? Iya, buka kamera, kita diskusi man robuka. Nanti kita bahas ya, itu. Kita tidak kemana-mana. Silakan. Nabi ngomong apa? Oke, baik. Kamu mute ya. Iya. Saya jelaskan? Iya. Oke, baik. Mute ya. Mute. Oke. Ketika ditanya man robuka, siapa Tuhanmu? Aja wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kalau kalian Kristen ditanya man robuka. Ya. Jadi begini. Pada mulanya turun di bawah.
Islam ketika ditanya, man robuka, siapa Tuhanmu? Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Clear, selesai. Kalau kalian Kristen ditanya, man robuka, siapa Tuhanmu, Oten? Jadi begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. Terus ditanya lagi, bukan Islam. Islam ketika ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Oten kalau ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Paulus. Siapa Paulus? Mantan pembunuh dulu. Lo kan benar, dia mantan pembunuh kan? Malaikat. Kalian ini bagaimana? Masa mantan pembunuh kalian jadikan nabi? Setelah dia siapa? Luga. Oke, sangat beda jauh terjemahan. Jauh sekali terjemahan. Pemazmur. Jauh sekali terjemahan. Makanya pemazmur itu mau membahas Al-Quran, ternyata bukan Al-Quran yang dibahas, tetapi terjemahan Al-Quran. Karena terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran. Kalau Islam membahas Bible, karena Islam paham Bible. Karena Islam mengerti original teks Bible. Kutanya sama pemazmur. Pemazmur, perjanjian lama itu ditulis pakai bahasa apa? Jangan ke situ, udah terlalu capek kita bahas-bahas itu. Nah kan itu tidak tahu. Bibelnya pemazmur sendiri saja, pemazmur tidak tahu. Kalau Al-Quran sama hadis saya tunjukkan ya. Dengar pemazmur. Tahu. Begini. Hanya bahasa-bahasa gitu, Iya. bahasa apa ditulis tidak tahu. Oke, begini. Pemazmur dengar. Kalau Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya ayat. Nah, kalau di hadis itu namanya asbabul wurud. Nah, kalau di Bible yang di original teks itu ada asbabul kuculuko. Itu ada. Jadi sebab-sebab terjadinya Bible itu. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, hadis asbabul wurud. Kalau di Bible asbabul kuculuk. Cuma Bapak tidak mau belajar itu. Makanya Bapak tidak tahu. Jadi kita Islam belajar, makanya kita kaji original teks itu. Itu kan salah saya terjemahan tanya itu. dulu ke Pak Loding. Kalau kita berbahasa asing dulu, kalau kita memahami berbahasa asing dulu aja, kita udah umur berapa biar pasif gitu loh. Sementara kayak kita begitu terbuka untuk umum, bahasa Indonesia nggak ada yang tersembunyi gitu loh. Maksud saya, baik. sekarang ini dulu, kalau Anda berdoa, suku apa? Suku Anda apa? Sukunya. Berbahasa suku sendiri berdoa, apakah beda makna? Nah, baik. Sekarang begini, ketika saya di Ternate, di Maluku Utara, saya berdoa pakai bahasa Ternate begitu. Apakah boleh? Boleh. Ketika orang di Thailand berdoa pakai bahasa Ternate, berdoa pakai bahasa Thailand, boleh. Ketika orang di Jepang berdoa pakai bahasa Jepang, boleh. Ketika orang di India berdoa pakai bahasa India, boleh. Tetapi kalau dalam konteks ibadah, sholat tidak boleh pakai bahasa daerah masing-masing. Harus kembali kepada original teks Al-Quran. Makanya ketika saya di Ternate sini saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu bacaan saya sama dengan di Thailand. Tetap di sana Bismillahirrahmanirrahim. Sama lagi dengan di India. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Nah, coba kalau pemazmur. Ketika sabar. Coba kalau pemazmur di daerah pemazmur baca Bible. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Tiba-tiba pemazmur pergi ke Thailand. Di Thailand pendeta baca Bible. Napoilai sila polalakap. Pemazmur selangkangan kap. Siwadakap. Mengerti apa pemazmur? Apa dibilang Pak Pendeta ini? Apalagi kalau pemazmur ke India. Aca-aca nehi, katumbar jahe, orma ortodos to pure-pure jendegi, karte-karte marne kartehe. Katumbar nehi sehotahe. Bingung kan? Sabar. Apalagi sabar.
Kalau saya ke Jepang, Komal gitu, iya, nggak iya. dikasih kesempatan ngobrol. Gimana? iya sabar, saya kasih selesaikan Masa dulu. ngerocos Ketika terus saya sama ke betul. Jepang, iya dengar, ketika saya ke Jepang, itu sampai di Jepang saya Sallallahu ala Muhammad. Oh, saya tahu mereka lagi salawat. Coba kalau Pak Masmur ke Jepang, tiba-tiba di gereja mereka lagi Arigato lato. Ah, Pak Masmur mengerti tidak apa yang mereka sampaikan? Coba. Apa yang mereka sampaikan? Arigato lato. Nggak enak diskusinya mencerminkan apa yang keluar dari merajuk. mulut itu ada. Merajuk. Kotor bahasanya, kotor bahasanya. Lari ke lato-lato. Kenapa merajuk? Enggak merajuk, jadi enggak selera dengar bahasanya. Pak Masmur, berarti Pak Masmur punya pemikiran ini sudah kemana-mana. Kita buka, kita buktikan Pak Masmur ya. Pak Masmur lihat ini Pak Masmur. Jangan bilang saya ini, lihat Pak Masmur ya. Ini kita tulis di Google. Lato. Lato itu yang keluar apa Pak Masmur? Itu permainan anak-anak, bukan biji yang keluar. Kenapa Pak Masmur otaknya lari ke biji? Ini kan lato. Lato yang keluar ini yang tek. Bukan biji yang keluar. Kenapa Pak Masmur bilang saya bilang Sebelumnya kan udah ngomong-ngomong gitu dari tadi. Udah saya dengar kok. Wah, ngomong sunat apa gitu dia udah menjurus digenak 8 hari. Ya nggak usah lah bernarasi lain lagi. Memang kurang terhormat kalau Oke, gitu. baik. Sekarang Pak Masmur mau bahas apa? Silakan. Nah, tentang bahasa kata baca pada Oke, mulanya baik. Allah menciptakan langit dan bumi yang Oke. awal tuh langsung dia ngerti orang kan. Oh, pertama-tama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Oke, gitu. baik. Langsung ngerti. Baik. Coba bahasa Inggris Kalau kita- dibikin. Padahal bahasa Inggris Oke, baik. internasional. Yang nggak ngerti dong bagian udah tua kalau nggak kuliah. Oke, baik. Nah, sekarang kalau kita merujuk ke bahasa Indonesia, misalnya di Yohanes 14:1, di sini rumah Bapa. Ini sudah bahasa Indonesia nih, pasti orang mengerti. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di sini, Pak? Itu mah Ada berapa? kembali ke yang udah biasa. Nanti Iya, Tuhan- saya tanya. Iya. Iya, tidak, saya tanya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ini bahasa Indonesia. Ada berapa yang harus kita percaya di sini? Ya itu udah Tritunggal nanti itu. Di Kalau mana Yesus- tertulis Tritunggal di sini? Ah, ini Anda menambah-nambahkan. Tidak ada Tritunggal. Ah, yang di sini saya tanya, Pak. Yang di sini saya tanya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapakah yang harus dipercaya? Iya, kalau ku sama kepada Allah itu kan udah 2 gitu loh. Ah, sudah 2. Yang mana Tuhan? Ya Tuhan semua lah, orang mengendalikan diri kita Roh Kudus. Berarti 2 Tuhan Pak Makmur. Ya itu dia, bisa dibedakan. Kan saya bilang kan kembali ke Tritunggal. Memang kita Tidak ada Pak Mazmur. Tidak ada. Jangan sampai kalian mau menjelaskan tentang Tritunggal seakan-akan Yesus ini lupa jelaskan Tritunggal. Tidak pernah murid-murid Yesus datang kepada Yesus. Yesus, bagaimanakah Tuhan itu? Langsung Yesus mengatakan, kamu punya tubuh, jiwa, dan roh? Tidak. Terus Ketika orang kaya datang kepada Yesus, maka orang kaya itu bertanya, Guru, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Taati segala perintah Allah. Apa perintah Allah? Terdengar suara dari langit. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Apa yang harus kalian dengarkan dari Yesus? Yaitu perkataan Yesus. Yesus mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Berarti Tuhan adalah Allah menurut Yesus. Terus Yesus, kamu ini siapa? Apa kata Yesus? Tidak ada seorang pun yang naik ke sorga melainkan daripada dia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Berarti kamu ini hamba. Ya, Matius 12:15. Yesus hamba Tuhan. Kisah para Rasul 3:13. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Coba Pak Mazmur mau bengkokkan kemana? Silakan. gimana tanggapan Pak Mazmur? Gimana tanggapan Pak Loding kalau dibilang
beritakanlah Injil ke seluruh dunia dan baptislah dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu apa itu? Oke, oke. Beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Itu tidak masalah. Yang jadi masalah kan kalian beritakan Injil yang betul atau Injil yang karang-karang sendiri. Sementara di dalam Bible itu, sabar. Semua salah. Ya, oke, baik, Galilea baik. juga salah semua. Jadi Iya, dengar dulu. Anda aja yang paling benar. Iya, dengar dulu. Pemazmur memberitakan Injil itu Yesus Tuhan apa utusan Tuhan? Semua utusan nabi apa semua raja, semua disandang Yesus. Oh, karena diborong dia. Iya. Wah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah Nabi, Yesuslah manusia. Suruhlah Yesus hidup sendiri di dunia. Itulah yang salah. Begini Pak Mazmur ya. Begini Pak Mazmur ya. Yohanes berapa itu? 20 Yohanes 28 nomor 19 ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Benar tidak? Benar? Iya, tadi kan udah saya bilang baik. beritakanlah Injil dan baptislah dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Oke, Yohanes 28 19. Ya. Matius bukan Yohanes, Matius, sorry. Matius 28 nomor 19. Nih. Udah, yang penting Nih. itu ayat udah ada. Ngapain jalan di tempat capek-capek? Saya mah percaya aja, makanya saya Jangan dulu, sabar dulu, perhatikan dulu baik-baik. Kau baca ini, para teolog barat yang objektif sepakat mengakui bahwa Matius 28 19 adalah palsu. Jadi selama itu Anda memberitakan Tuhan palsu. Jangan marah ke saya, marah kepada Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu ini salah satu orang yang pintar bahasa Ibrani. Kalau Anda cuma bahasa Yunani saya tidak tahu. Loading Palsu. Loading hanya buka-buka sampah yang nggak kayak pakai di Kristen, ya mana mungkin. Berarti Bibel Pak Mazmur itu sampah. Ya itu tadi mana Alkitab itu. Sudah. Nah, Alkitab itu. Itu menurut Rita Wahyu bahwa Matius 28 19 itu palsu. Nah, saya mengkaji, saya bilang, kenapa dibilang palsu? Ternyata betul. Ingat baik-baik, dengar baik-baik ya. Sebelum terjadi penyaliban, Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel dikatakan anjing. Itu Yesus mengatakan ya. Nah, habis itu, sebelum terjadi penyaliban, Yesus mengutus murid-muridnya itu, jangan menyimpang dari bangsa yang lain. Tiba-tiba setelah terjadi penyaliban, ada narasi mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebelum terjadi penyaliban dalam Yohanes 17:9, Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Tiba-tiba ada setelah terjadi penyaliban, ada sosok yang keluar dari kubur dan mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kutanya sama Anda, Yesus pernah baptis orang atau tidak? Malah dia yang dibaptis, bikin contoh. Nah kan itu. Apa maksud dari pembaptisan? Kenapa orang itu harus dibaptis? Sebenarnya Yesus itu ngerti nggak? Itu pengajaran. Yesus kan bikin contoh, berdoa juga kan. Doa Bapa kami diajarkan. Itulah yang kami sebut juga. Dibaptis juga dianya, kita dibaptis kan gitu. Oh berarti Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya berdoa Bapa kami ya? Ya makanya guru, dia kan guru, raja di atas raja, berarti, hakim, semua dia. Berarti, iya, sabar. Berarti Yesus juga berdoa Bapa kami, berdoa kepada Bapa. Betul. Iya, kalau Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kepada Bapa, dia firman anak. Iya, Bapa itu Tuhan atau bukan Tuhan? Allah Bapa Maha Pencipta. Iya, Allah Bapa Maha Pencipta itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, intinya kami nyebut Allah Bapa. Semua juga Tuhan. Iya. Oke, coba kalau saya tanya sama Pak Mazmur tidak jujur. Tadi Pak Mazmur mengatakan Yesus adalah Tuhan ya. Yesus adalah Tuhan. Baik, coba Roh kita. Kudus Tuhan. Ditambah satu lagi, Roh Kudus itu pemimpin saya itu. Kalau saya udah ada Roh Kudus, berbohong juga nggak mau. Pasti. Oke, baik. Baik, sabar. Tadi Pak Mazmur mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Tuhan. Berarti Yesus yang berkata. Dan Yesus adalah Tuhan, betul tidak? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa,
Tuhan langit dan bumi. Tuhan ini merujuk kepada Bapa atau kepada Yesus atau kepada dua-duanya? Pada Bapa. Dia kan yang itu yang merah itu kan Kepada dia. Bapa. Berarti di sini Tuhan bersyukur kepada Tuhan, betul? Ya iya dong, dia kan utusan makanya. Ya iya itu. Berarti ada dua Tuhan, betul? Tadi kan udah disebut utusan yang memang utusan, kan gitu. Kan tadi Pak Mas bilang Yesus Tuhan, berarti di sini Tuhan bersyukur kepada Tuhan, betul kan? Jadi itu anak bersyukur kepada Allah Bapa ke bapaknya gitu ibaratnya. Oke. Baik, Bapak ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bapa ya Allah itu Maha Pencipta itu. Iya, Tuhan atau bukan Tuhan? Kan tadi bilang Allah Bapa Maha Pencipta ya Tuhan dong. Iya, Allah Bapa Maha Pencipta itu Tuhan atau bukan Tuhan? Disebut Bapa, disebut Allah, disebut Tuhan boleh. Oh, oke, disebut Tuhan boleh. Sumber, Yesus ini sang Tuhan sumber. atau ya? Sang sumber. Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Tuhan. Tuhan. Berarti di sini Tuhan berdoa kepada Tuhan. Konteksnya itu dong, Yesus itu kan dia itu dari awal kita udah tahu itu manusia. Sudah. Firman dari Dan sudah. manusia. Makanya saya bilang jangan kembali ke situ.